Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peristirahatan kita di malam ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang kami kenal melalui anakmu Yesus Kristus, yang telah menebus dosa setiap umat manusia, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu Tuhan, hingga pada malam hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, bersabdalah ya Bapa, kami sudah siap mendengar. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini, sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2025, Kamis 9 Oktober 2025, dari 1 Yohanes pasalnya yang kedua, dimulai dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keenam, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Yesus pembawa damai. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kementerian Kesehatan RI melalui Direktorat Kesehatan Jiwa telah memberikan informasi yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia dalam rangka pencegahan bunuh diri sedunia pada bulan September 2024. Kegiatan yang sangat positif menjadi edukasi, berbagi pengalaman dan diskusi terbuka tentang kesehatan mental di kalangan remaja yang semakin meningkat. Persoalan kesehatan mental pada remaja khususnya bunuh diri itu menjadi tanggung jawab semua pihak. Karena itu, pemerintah melalui Kemenkes menghimbau kepada semua pihak akan pentingnya penerang atau sumber cahaya bagi remaja dalam menghadapi masa sulitnya, terlebih lagi di tengah-tengah gereja dan keluarga. Mengubah narasi bunuh diri dengan ajakan memulai percakapan adalah tema yang diangkat untuk meningkatkan kesadaran semua pihak tentang pentingnya mengurangi stigma dan mendorong percakapan terbuka guna mencegah bunuh diri bagi generasi emas bangsa Indonesia. Peranan ini juga menjadi peranan gereja, di mana gereja harus peduli dan bertanggung jawab menghadirkan sumber cahaya bagi dunia, pembawa damai. Gereja adalah anak-anak terang yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah terang dunia. Sehingga orang yang sudah percaya kepadanya harus hidup dalam terang dengan mengakui dosa dan mengikuti teladan Yesus Kristus. Kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah pendamaian bagi dosa di seluruh dunia. Dan inilah yang menjadi pesan dalam nats kita di malam hari ini, agar jemaat semakin mengenali Yesus Kristus yang telah datang sebagai manusia dan telah mencurahkan darahnya untuk pendamaian dosa manusia dan dunia. Penulis nats kita pada malam hari ini menegaskan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai anak-anak terang atau orang percaya, di mana kita hendaknya mendengarkan bimbingan daripada Roh Kudus, di mana satu-satunya pembimbing dan pemberi kehidupan bagi setiap manusia. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di mana Yesus membawa damai di tengah-tengah kehidupan manusia yang berdosa. Demikian juga yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai makhluk atau ciptaan yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Hidup sebagai orang percaya adalah terang Kristus yang telah dipanggil untuk menghadirkan terangnya bagi dunia. Karena itu, lakukan tugas dan panggilan kita. Jangan tinggal diam, nyalakan dan kirimlah pelita Injil agar menyentak dan terlelap. Karena itu yang menjadi panggilan kita. Jangan diam, jangan tertidur. Lakukanlah tugas kita sebagai anak-anak terang untuk mewartakan bahwa Yesus membawa damai untuk seluruh dunia. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar di malam ini. Ya, benar Engkaulah pembawa damai yang menebus dosa setiap manusia dan mengangkat dosa-dosa manusia. Ajari kami Tuhan, sebagai makhluk ciptaan-Mu yang telah Kau selamatkan, untuk kami hidup di dalam damai
dan menjadi pendamai. Ampuni dosa kami. Kami mau beristirahat di malam ini, berkati kami ya Bapa. Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin. Amang-inang semua jemaat HKBP Kernolong, untuk tanggal 12 Oktober nanti kita akan mengadakan pesta besar, yaitu pesta Gotilon bagi gereja kita. Karena itu perlu pemahaman apa itu pesta Gotilon. Pesta Gotilon adalah salah satu tradisi penting dalam gereja Batak, khususnya di lingkungan Huria Kristen Batak Protestan dan beberapa gereja denominasi Batak. Kata Gotilon berasal dari bahasa Batak yang berarti hasil panen atau buah berkat. Maka, pesta Gotilon pada dasarnya adalah perayaan syukur atas berkat Tuhan, khususnya hasil panen dan rezeki yang diberikan sepanjang tahun. Maknanya dapat dipahami dalam beberapa hal. Yang pertama, ungkapan syukur kepada Allah. Pesta Gotilon menjadi wujud nyata pengakuan jemaat bahwa semua hasil kerja, panen, rezeki, dan kehidupan berasal dari Tuhan. Syukur ini diwujudkan dalam ibadah, doa, dan pemberian persembahan. Yang kedua, persembahan hasil terbaik. Dalam Gotilon, jemaat membawa hasil bumi, hasil ternak, atau berkat lain sebagai persembahan. Hal ini melambangkan pengembalian sebagian dari berkat yang sudah Allah berikan, sama seperti tradisi umat Israel mempersembahkan hasil sulung mereka. Yang ketiga, pemeliharaan kebersamaan. Pesta Gotilon biasanya dirayakan dalam suasana meriah, penuh kebersamaan, makan bersama, dan saling berbagi. Artinya, pesta ini tidak hanya bersifat individual, tetapi meneguhkan ikatan sosial dalam jemaat. Yang keempat, pengajaran iman. Lewat Gotilon, jemaat diajar untuk tidak melupakan Tuhan. Di tengah keberhasilan atau kelimpahan, setiap panen atau rezeki bukan semata hasil usaha manusia, tetapi tanda kasih karunia Allah. Yang kelima, solidaritas diakonia. Dalam praktiknya, hasil Gotilon juga bisa dipakai untuk mendukung pelayanan gereja, membantu yang miskin, atau membiayai kebutuhan sosial. Jadi pesta ini mengingatkan bahwa berkat yang diterima bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian, makna pesta Gotilon bukan sekedar pesta adat atau tradisi tahunan, tetapi menjadi momentum iman, mengingatkan jemaat bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Dan bahwa hidup yang diberkati harus diteruskan dengan rasa syukur, solidaritas, dan pengabdian kepada Allah serta sesama. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama mendukung pesta Gotilon ini agar menjadi sukacita bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom, Horas Amang-Inang, Jemaat HKBP Kernolong. Dalam rangka mensyukuri kasih Tuhan, panitia telah menyiapkan serangkaian kegiatan yang bukan hanya mengisi kebersamaan kita, tetapi juga mempererat persaudaraan dan meneguhkan iman kita bersama. Izinkan saya menyampaikan susunan acara perayaan ini. Pertama, pada hari Sabtu 13 September akan dilaksanakan berbagai perlombaan. Kita akan mengadakan perlombaan catur, perlombaan menghias nasi goreng. Kita akan melanjutkan dengan perlombaan karaoke, baik untuk kategori anak-anak maupun orang dewasa. Kedua, pada Sabtu 20 September 2025, kita akan bersama-sama mengadakan ibadah syukur dalam rangka HUT ke-106 HKBP Kernolong. Ketiga, pada Sabtu 4 Oktober, kita akan melaksanakan kegiatan Payas Joro, yaitu pembersihan gereja dan lingkungan sekitar gereja. Keempat, pada Minggu 5 Oktober, di setiap jam ibadah, kita akan merayakan perjamuan kudus. Dan terakhir, sebagai penutup rangkaian kegiatan, pada Minggu 12 Oktober,
pukul 08 WIB, kita akan merayakan ibadah puncak sekaligus perayaan Pesta Gotilon. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hasil dari Pesta Gotilon diperuntukkan sebagai operasional gereja kita untuk mendukung kelancaran seluruh kegiatan pelayanan pemeliharaan, sarana prasarana, serta berbagai kebutuhan gereja sehari-hari. Untuk itu, panitia telah melakukan berbagai upaya pengumpulan dana antara lain Silua. Silua adalah bentuk persembahan atau rasa syukur sebagai wujud terima kasih atas berkat Tuhan dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari yang dibawakan kepada Tuhan melalui gereja. Wiksel kegiatan penjualan makanan dan barang yang dilaksanakan setiap hari, minggu pagi dan siang. Penjualan penjepit dasi dan bros. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan penjepit dasi atau bros, silakan menghubungi Sintua Week-nya masing-masing seharga Rp50.000. Kupon bagi jemaat yang ingin mendapatkan kupon, silakan menghubungi Sintua Week masing-masing seharga Rp100.000. Celengan keluarga, setiap jemaat dapat mengumpulkan persembahannya melalui celengan yang telah dibagikan. kepada masing-masing keluarga sesuai dengan tema kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, yaitu tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Donasi tunai atau transfer jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat menyalurkannya melalui Bank BRI atas nama Pelita Ferawati, nomor rekening 0965 0100 0008 567 atau melalui QRIS yang terdapat pada gambar berikut.